Halo semuanya, nama saya Felicia Lahana Tamas Tanggang. Saya bisa dipanggil oleh Natama dan saya berasal dari kelas 1 BSD. Dan pada video kali ini, saya akan bahas tentang transmigrasi dan emigrasi. Nah, pertama-tama, apa itu migrasi? Migrasi menurut KBBI merupakan perpindahan dari negara lain ke suatu negara untuk tinggal atau menetap. Sedangkan emigrasi merupakan perpindahan dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal atau menetap. Tetapi untuk transmigrasi merupakan dari daerah atau pulau yang ada di dalam negara ke daerah atau pulau lain untuk tinggal dan menetap. Mari kita mengetahui akibat dan penyebab dari emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi. Faktor orang-orang bermigrasi ke Indonesia ada banyak, seperti SDM kurang, kepadatan penduduk, kemajuan pendidikan, dan lain-lain. Nah, dari faktor-faktor tersebut pasti ada efek negatif sama positifnya. Pertama-tama, efek positif dari migrasi adalah bisa memenuhi tenaga kerja yang kurang. Kedua, dapat menambah pengetahuan umum dan lebih banyak pengetahuan tentang teknologi sehingga bangsa akan nambah maju. Ketiga, dapat menambah solidaritas antar bangsa. Nah, dampak negatif dari migrasi yaitu pertama-tama masuknya budaya asing yang tidak diinginkan pada negara. Kedua, orang yang berimigrasi ke Indonesia bisa memiliki tujuan-tujuan buruk seperti membawa narkoba atau terorisme. Sama Ibu Laura. Sama Natama. Pada hari ini saya mau mewawancarai Ibu tentang migrasi. Apakah diperbolehkan? Boleh. Pertama-tama, di mana Ibu dulunya tinggal? Saya dulu lahir dan tinggal di Lampung, tepatnya di kota Tanjung Karang. Nah, setelah itu, kapan Ibu pindah ke Jakarta? Jadi saya lahir sampai TK, SD, SMP itu sekolah di Tanjung Karang, di sekolah Saferus Pak Omar. Kemudian SMA saya pindah ke Jakarta karena menurut orang tua saya di Jakarta itu sekolahnya lebih baik daripada di Lampung, di Tanjung Karang, dan kesempatan untuk belajar juga akan lebih baik. Nah, di Jakarta akhirnya saya pindah ke sekolah di Jakarta. Nah, menurut Ibu apa saja kendala Ibu sejak perpindahan? Sejak dari tempat tinggal Ibu ke Jakarta, apakah ada kendala seperti uang atau mencari rumah? Oh, kalau mengenai rumah dan biaya hidup sih sebetulnya nggak ada ya, karena waktu itu kan orang tua saya yang membiayai, dan waktu pindah sampai ke Jakarta juga saya sebetulnya kakak-kakak saya itu sudah semua pindah ke Jakarta untuk sekolah sejak SMA, dan juga udah pada kuliah di Jakarta. Jadi kami sudah ada tempat tinggal di Jakarta. Cuman ya kendalanya di tempat kami saya sekolah, jadi saya harus beradaptasi untuk ya pergaulan di daerah dan di kota besar itu kan berbeda. Jadi saya harus banyak beradaptasi dengan teman-teman di kota besar, di kota Jakarta. Udah gitu untuk kendaraan umum juga dulu kita harus naik bis, dan rupanya naik bis di Jakarta itu nggak bisa. Kalau di Lampung, di tempat saya dulu kan cukup sekali angkutan umum itu. Kalau di Jakarta kita harus sampai untuk sampai ke sekolah tuh naik sampai 2 sampai 3 kali angkutan umum. Oh, nah Ibu menyampaikan tentang beradaptasi ke lingkungan sekolah. Nah, menurut Ibu bagaimana perubahan Ibu setelah pindah ke sini? Apakah semakin baik atau semakin buruk, atau netral saja, tidak ada perubahan semakin baik atau semakin buruk? Ya, untuk sebetulnya untuk kesempatan belajar itu di Jakarta lebih baik, karena untuk tempat
seperti bimbingan belajar juga lebih banyak. Udah gitu kalau kita mau dulu untuk kursus bahasa Inggris juga ada, untuk kursus belajar musik juga ada. Kalau di Jakarta itu lebih lengkap daripada di daerah untuk untuk menimba ilmunya. Gitu. Udah gitu juga pergaulannya lebih banyak, lebih beragam di kota Jakarta ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Good afternoon, Mr. Mike. Good afternoon, Atama. May I take your time to interview you for For a moment. Sure. First of all, where did you used to live? I used to live in the Philippines, right? When did you move to Indonesia? When did I move? As I recall, I think it was about 10, 12 years ago. So I was invited here by my aunt. We used to work at school, so I took her invitation, and that's so long. I lived here for I think 10, 12 years. That's the reason you go to Indonesia? Pretty much so. She offered me a job, actually. Oh, what have been your obstacles since moving to Indonesia, like finding a home or like finding a workplace? Finding an accommodation or home has never been a problem for me, but I think it's always been the language. So, although I've told you I've been here for 10, 12 years, I still have a hard time communicating with some people at least, because of course with the way that I look, they assume that I'm Indonesian, so when I speak to them, they expect me to actually speak in Bahasa, when I'm not that fluent with it. So. What influenced you to move to Indonesia? Well, for one, I love the food in here, and the people are definitely friendly, super friendly. Do you have moved to Jakarta or Indonesia for work? Are there any alternatives like other countries or other cities? Well, I'm actually happy with the job that I have in here, but if there are any other options or alternatives, I think the UK would be one. I do have family who's over there, but again, I just can't leave Indonesia just like that because Mr. Mike is also married. My wife is Indonesian, so my wife lives here. My wife definitely doesn't want me to be away from her. I can't be away from her, so yeah. How has life changed after moving to Indonesia? Is it getting better? Is it getting worse or neutral? Like nothing has changed? I would say it's always been up and down. There are times that life seems happy, but there are times that life seems quite a struggle. So yeah, it's a bit of both. I wouldn't say neutral. There's always happy times, always time where I feel down. So I'd say it's okay. Thank you, sir, for your answers and thank you for your time. The questions Goodbye. though. Yeah. See. Selamat siang, Pak John. Selamat siang, Atama. Nama saya Matama dan pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak. Oke, silakan. Pertama-tama, di mana Bapak dulunya tinggal? Dulunya Bapak tinggal itu di Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan. Setelah itu, kapan Bapak pindah ke sini? Bapak tinggal di sini tahun 2005. Apa saja kendala Bapak sejak perpindahan ke Jakarta? Kalau kandalan sih nggak ada kendala. Biasa-biasa aja, kebetulan di Jakarta cari kerja, sampai sekarang menetap. Kenapa Bapak memilih untuk pindah ke Jakarta untuk bekerja? Karena pekerjaan itu suatu profesi. Bapak kerja di Jakarta, karena di Jakarta kantor pusatnya. Apa saja yang mempengaruhi Bapak untuk pindah ke Jakarta? Kalau pengaruhi ya itu masalah pekerjaan, memang udah tugas berhubung Bapak kerja di kapal dan perusahaan di Jakarta. Apakah Bapak harus pindah ke Jakarta untuk bekerja? Apakah tidak ada alternatif lain seperti pergi? Kalau alternatif
lain ada keluar, cuman karena sudah dari awalnya memang di Jakarta lah tempat menetapkannya. Bagaimana perubahan hidup Bapak setelah pindah ke sini? Apakah semakin baik atau semakin buruk atau netral saja? Semakin membaik, puji Tuhan semakin membaik. Terima kasih atas waktu Bapak. Masih sama-sama. Siang. Selamat siang. Saya telah mewawancarai beberapa orang tentang pengalamannya. Pasti ada banyak orang yang beragam pengalaman tentang imigrasi. Setelah mewawancarai beberapa orang tentang pengalamannya, mari kita lanjutkan kesimpulannya. Dari para wawancara yang saya telah mewawancarai, kebanyakan mereka berpindah tempat untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Mereka ada juga yang berpindah tempat ke sini karena alasan keluarga, seperti ada banyak anggota keluarga yang tinggal di sana atau mendapatkan undangan. Dari yang saya dapatkan, mereka menyampaikan bahwa hidup mereka bertambah baik setelah perpindahan tersebut dan semakin lancar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menjadi bermanfaat bagi kalian. Selamat tinggal.